This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Hai Kak Cecil. Hai Kak Keisha. Aku ingin ajak Kak Keisha lihat ini nih. Coba tebak apakah dia berhasil nggak ya? Oke, yuk lihat. Hebat ya dia dari level 1, level 2, sampai level 4. He did it! Yah, dia berhasil ya. Oke, ini ada yang super seru di Star Kids Online Church. Yuk ambil Alkitabnya, duduk rapi, dan konsentrasi dengan tidak makan dan minum. Ingat ya adik-adik, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Oh iya, pastikan untuk like dan share ya. Atau bagiin link online Church Star Kids ini kepada orang lain. Supaya lebih banyak teman-teman kita yang juga mendapat berkat yang super. Setuju banget. Oke, I'm ready. Let's pray. Dear Jesus, we are ready to praise and worship you. Please be with us. In Jesus' name, amen. Dunia boleh kata
bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke. Level 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Next, level 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, level 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang paling sulit nih. Aku harus coba, pasti bisa. Aku mau praktikkan ke dalam dance. Kan tadi level 1, level 2, level 3 bisa. Sekarang juga pasti bisa. Oke. Padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Karina, Hey. Karina keren banget sih. Dance-nya tadi adik-adik lihat kan? Keren sekali. Sampai bikin, gimana tadi? Ini goyang. Tapi gak bisa sekeren Karina ini loh. Dan by the way Karina ya, gini nih lihat nih. Aku tuh tambah tertarik sama Kareno sampai sempetin datang karena aku follow IG-nya Kareno. Oh. Terus aku lihat yang ini nih.
By the way, Kak Reno, aku tuh kan lihat ini nih di Instagram. Gimana sih ini gerakan-gerakan yang keren ini? Sampai kayak mengangkat temennya ini kan gak gampang, gimana caranya? Thank you Kak Reti. Nah semua itu aku lakukan dari dasar banget. Jadi dicoba dulu dari level yang paling gampang, level 1 misalnya. Lalu naik ke level yang lebih susah lagi. Sedikit-sedikit tentunya. Nah lalu abis dari situ naik lagi ke level yang lebih sulit lagi. Nah ya gitu deh. Tekun dan latihan terus sampai aku bisa kuasain. Oh, I see. Itu salah satu rahasianya Kak Reno, adik-adik. Begitu ya. Jadi level 1, level 2. Oh, kalau ngomongin yang seperti itu ya, aku jadi ingat nih. Dalam hidup kita juga kayaknya Tuhan itu bawa kita satu level ke level berikutnya. Satu langkah ke langkah selanjutnya. Nah Kak Reno, Tuhan tuh juga memberikan latihan-latihan iman, latihan ketaatan dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit. Kayak Kak Reno tadi kalau latihan dance-nya tuh ya. Level 1, level 2, level 3 sampai level yang tersulit ya. Nah Kak Reno, Tuhan tuh memberikan juga latihan-latihan iman, latihan-latihan ketaatan dalam hidup kita sedikit demi sedikit. Dari level 1 ke level 2 dan level selanjutnya gitu. Kak Reti, gimana maksudnya? Aku kurang ngerti loh. Oh oke. Kalau gitu adik-adik dan Kak Reno masih ingat gak nih? Kak Reti coba mengingatkannya ya. Siapa coba nama dari seorang yang paling bungsu dari anak Isai? Yang kecil itu. Tapi anak bungsu ini malah dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Adik-adik mesti ingat kan siapa yang namanya? Ya, Daud, seorang penjaga 2-3 domba. Iya betul sekali. Dari penjaga 2-3 domba akhirnya diberi kepercayaan sampai naik tingkat lagi. Dan dipilih menjadi seorang raja. Bahkan luar biasanya nih di dalam Alkitab kita. Nah Kak Reno, di Alkitab kita sudah pelajari bukan? Daud mengalahkan Goliat si raksasa itu. Nah setelah itu, setelah peristiwa yang luar biasa itu, dibawalah Daud kepada Raja Saul. Di situ Saul bertanya, ini anak siapa sih? Anak jagoan ini gitu ya. Hei anak muda, kamu anak siapa? Daud bilang gini, aku anak hamba tuanku yaitu Isai, orang Bethlehem. Wah pede ya Daud. Kemudian Daud juga bertemu dengan anak laki-laki Saul. Adik-adik masih ingat siapa nama anak laki-laki Saul itu? Tentu adik-adik ingat bukan? Seorang prajurit yang membantu Saul alahnya turut melawan musuh. Ayo coba katakan dengan keras. Ya betul, Yonatan. Betul sekali. Tuhan memberikan Yonatan sebagai seorang sahabat yang baik yang mengasihi Daud. Dan mereka saling menolong sebagai sahabat. Wah, bersahabat dengan anak dari seorang raja pertama Israel, Raja Saul. Keren banget. Lalu Daud melanjutkan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Setiap kali Daud maju berperang, bertempur, melawan musuh, mengusir musuh, Daud selalu berhasil kemanapun juga Saul memerintahkannya atau menyuruhnya. Sehingga, Saul itu mengangkat Daud mengepalai para prajurit. Wah, dan semua setuju, semua memandang hal ini baik. Seluruh rakyat juga, dan bahkan pegawai-pegawai Saul juga. Ya, Daud memang hebat. Wah, Daud naik level. Wah, keren banget Daud. Daud berhasil mengusir para musuh yang di luar. Para itu tuh musuh-musuh yang ingin menguasai Israel. Dia berhasil. Tetapi, Kak Reno,
ada level selanjutnya. Wow. Ini lebih sulit. Ada hal yang sangat mengagetkan, mengejutkan. Dan Daud kali ini dihadapkan pada musuh yang dari dalam. Apa maksudnya ya? Musuh yang dari dalam. Gini, saat Daud dan para prajuritnya pulang habis berperang, keluarlah orang-orang atau para perempuan. Rakyatnya begitu. Dari segala kota Israel itu menyambut, menyongsong. Nah, Raja Saul juga melihat dan mendengar mereka menyanyikan, menari-nari dan menyambut Daud dengan cara memukul rebana. Terus alat-alat musik lainnya mereka bersukaria dan membunyikan gerincing-gerincing semua alat-alat musik pada masa itu. Dan ada banyak perempuan-perempuan rakyat itu menari-nari, menyanyi, berbalas-balasan, bersaut-sautan. Bersaut-sautannya begini nih, ini awal mula perasaan Saulnya nih. Gini katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, wajar dong mereka menyambut Daud karena memang Daud telah berhasil. Tetapi nggak begitu buat Saul, nggak begitu. Dia hatinya benar-benar menjadi marah dan dia sangat sebal katanya. Jadi iri gitu. Kemudian ya benar-benar semua yang didengar ini menyebalkan hatinya Saul. Lalu dalam pikirannya muncul, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Bisa-bisa berakhir dengan jabatan yang jatuh kepada Daud. Gitu. Bentar. Berlaksa-laksa itu memangnya berapa banyak sih? Oke. Berlaksa-laksa itu jadi gini. Satu laksa itu 10.000. Jadi berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu. Artinya tuh berpuluh-puluh ribu itu banyak. Lebih banyak daripada Saul. Begitu. Wah, keren banget ya. Aku juga akan menyambut Daud dong. Hebat banget. Tapi ya, Kak Reno, sejak itu Saul itu mendengki Daud. Saul menjadi takut juga kepada Daud. Karena Tuhan menyertai Daud. Alkitab nih menjelaskan secara berulang. Dengan ajaibnya Daud itu selalu berhasil di segala perjalanannya. Dalam pertempurannya. Sebab Tuhan menyertai Daud. Dan Daud itu benar-benar disayang Tuhan. Dan Saul itu juga tahu bahwa Tuhan yang menyertainya. Tapi entah bagaimana Saul itu malah menjadi ketakutan, cemburu, iri hati. Dan malahan ingin menyingkirkan Daud. Oh, itulah yang menjadikan Daud selalu berhasil dalam hidupnya. Karena Allah menyertai Daud. Adik-adik masih ingat saat Daud menjaga domba, ia senang memuji Tuhan. Dan ada satu alat musik yang Daud bisa mainkan untuk memuji Tuhan. Apakah itu? Ya, kecapi. Keren banget ya Daud ini. Seorang prajurit dan ia juga seorang pemain musik. Sekali waktu Saul hatinya sedang gundah gulana. Gelisah Kak Reno. Iya. Dan setiap kali Saul gelisah, aneh loh. Saul itu meminta Daud untuk memuji Tuhan di hadapannya sambil memainkan kecapinya. Dan saat Daud menyanyi memuji Tuhan, itu tuh ya membawa suasana damai di hatinya Raja Saul. Lalu Daud benar main kecapi. Seperti memang kesehariannya Daud suka memuji Tuhan. Nah, saat Daud memuji Tuhan di depan Saul, loh tiba-tiba Kak Reno, Saul itu memegang tombak di tangannya. Dan Kak Reno, secara tiba-tiba itu Saul melemparkan tombak itu. Karena pikirnya,
Ini kesempatan yang bagus, ini kesempatan yang tepat. Daud yang aku iri itu, yang kemarin dipuji-puji itu, ini nih kesempatannya nih. Dengan harapan Daud akan ditancapkan, serem banget, ke tembok katanya begitu. Wah, ini sih tidak fair ya, jahat banget. Kak, apakah Daud terkena tombak Saul? Alkitab tuliskan, tetapi Daud mengelakkannya. Jadi benar-benar bisa menghindar. Sampai 2 kali katanya. Dan Saul belum berhenti untuk berusaha memusnahkan Daud dari hadapan Saul. Lalu Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dilenyapkan. Wait, tunggu sebentar. Yonatan, anak Saul, itu kan sahabatnya Daud. Sebagai seorang sahabat yang baik, apa yang akan dia lakukan bagi Daud? Sementara ayahnya justru ingin melenyapkan nyawa sahabatnya itu. Ini yang namanya dilema. Membingungkan sekali. Harus memilih taat pada ayahnya atau melindungi sahabatnya. Coba, apa pendapat adik-adik? Bantu Yonatan yuk. Wisdom. I need to make the wise choice. Aku harus membuat pilihan yang bijaksana. Yonatan berhasil untuk membuat pilihan yang bijaksana. Sehingga Yonatan itu memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar merencanakan untuk melenyapkan engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Lagi-lagi Daud disertai Tuhan ya, melalui Yonatan. Tenang Daud, God is with you. Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul bersama pasukannya terus saja berusaha dengan keras untuk mengejar Daud. Dia mengejarnya ke segala arah. Karena hati Saul itu sangat panas dan ingin melenyapkan Daud untuk selamanya. Saul kok gitu sih? Daud itu kan menantumu. Dan juga Daud adalah sahabat dari Yonatan anakmu Saul. Ingatlah, Daud yang mengalahkan Goliat demi bangsa Israel. Dan mengalahkan bangsa yang ingin melawan bangsamu. Daud sangat membelamu dan bangsamu. Iya, tapi ini nih dalam suatu peristiwa ada yang menggelikan nih. Dijelaskan juga di Alkitab, Karino. Ya, jadi saat Saul berusaha mengejar Daud, ada satu peristiwa yang menggelikan. Dikatakan di dalam 1 Samuel 24 ayat 3 dan selanjutnya begini. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh umat Israel. Lalu pergi mencari Daud. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk Kareno membuang hajat. Buang air besar. Iya, begitu. Nah, Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu, jadi berdekatan begitu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, ini saatnya, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik, Daud. Ya sudah, tanggap saja dan lawan Saul. Pasti Daud bisa menang. Kita lihat saja ya, apa yang dilakukan oleh Daud. Daud adalah seorang gembala yang tinggal di Israel. Daud dipilih Allah untuk menjadi raja Israel saat ia masih muda belia. Daud harus menunggu sampai janji Allah terjadi.
karena masih ada raja lain di Israel, yaitu Saul. Saul tinggi dan kuat seperti raja-raja lainnya. Tetapi Saul tidak hidup taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan posisinya sebagai raja kepada Daud. Daud menjadi prajurit yang gagah berani, dan Daud dikasihi oleh seluruh kerajaan. Hal ini membuat Saul menjadi iri hati. Saul berpikir bahwa pastilah Daud akan merebut tahtanya. Maka Saul ingin melenyapkan Daud. Suatu hari, Saul mengejar Daud. Daud lari sampai ke En-Gedi. Raja Saul mengejar Daud sampai ke En-Gedi. Suatu saat, dia pergi ke dalam gua sendirian. Para prajurit memberitahu Daud, "Inilah saatnya bagimu untuk melakukan seperti yang engkau inginkan." Maka Daud maju mendekati Saul. Daud memotong ujung jubah dari Saul, dan Daud berpikir tidaklah baik untuk mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Apapun yang telah Saul lakukan kepada Daud, Daud memaafkan Saul. Kemudian Daud meminta prajuritnya untuk mundur, dan Daud tidak melenyapkan nyawa Saul. Lalu Daud mengikuti Saul dan mengatakan, "Mengapa engkau mendengarkan apa yang orang lain katakan bahwa aku ingin menyakiti engkau? Lihat, aku telah memotong jubahmu, dan aku tidak menyakiti engkau. Ini membuktikan aku tidak akan menyakiti engkau." Melihat itu, Saul menangis dan berkata, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapatkan musuhnya, masakan dilepaskannya ia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Wow, Daud, you are amazing. Bukannya membalas, tetapi malah mengampuni. Apa tadi yang Daud katakan ya? Sehingga ia tidak menggunakan kesempatan untuk membalas pada Saul. Coba buka lagi. Di dalam 1 Samuel 24 ayat 10. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku,
aku tidak akan menjamah Tuhanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Keren! Daud berhasil dalam latihan-latihan imannya sejak masih menjadi gembala domba hingga menjadi prajurit. Bahkan sebenarnya Daud punya kesempatan untuk mengalahkan Saul yang membenci dirinya. Tetapi Daud memilih untuk percaya bahwa Tuhan pasti membela dirinya. Sehingga Daud tidak mau membalas dendam sendiri kepada Saul. Dan benar, Tuhanlah yang mengatasinya bagi Daud. Berarti Kak Reina dan adik-adik, apapun yang kita sedang hadapi, baik itu masalah, kesulitan, ada orang atau teman yang suka mengejek, yang tidak suka pada kita, membenci kita, tetaplah pilih untuk lakukan hal yang benar. Jangan membalasnya. Percayalah, Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita juga. Ya, betul. Seperti Allah menyertai Daud. Demikian Allah juga menyertai kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan bahkan Allah akan menjadi perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dalam hidupnya. Coba kita buka dan baca bersama Kak Reno Mazmur 46 ayat 2. Oke. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, kita akan belajar ya lagu ayat pada bulan ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Hey, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46, Mazmur 46, Mazmur 46 ayat 2. Saatnya kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha dahsyat. Terima kasih Engkau Tuhan ajaib. Engkau menyertai Daud, sehingga Daud Tuhan dimampukan mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Kami percaya firman-Mu juga adalah bagi kami. Tuhan sertai kami. Apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan akan menolong kami. Karena Engkau kekuatan, karena Engkau mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Cecil, rupanya setelah aku lihat tadi, hidup Daud seperti teman kita yang menghadapi challenge atau tantangan dari level 1 sampai level 4 dan berhasil. Iya banget. Begitulah dengan hidup kita, mengalami latihan-latihan iman, latihan-latihan ketaatan sampai kita berhasil. Nah, latihan ketaatan ini bisa kita mulai dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Bisa melalui QR Code ini atau transfer melalui BCA. Papa dan Mama atau orang terdekat bisa membantu teman-teman ya. God bless you. Yuk, ajak teman-teman kalian untuk ikut ibadah Star Kids yang super keren ini. Ingat untuk share link ibadah online Star Kids ini, lalu ingatkan teman-teman untuk like dan subscribe ya, supaya bisa diingatkan terus ada ibadah online Star Kids ini setiap minggu. Bentar, saatnya kita klik subscribe dan like-nya ya. 1, 2, 3. Klik. God bless you. Yuk, naik level yuk. Latihlah iman kita dengan berdoa bersama.
Join Anak Berdoa hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 pukul 17.30. Join Connect yuk, seru banget loh. Jumat tanggal 11 Februari pukul 5 sore. Kita belajar firman Tuhan dan ada hadiah-hadiah keren loh. Tuh, lihat banyak teman-teman yang udah nerima hadiahnya. It's quiz time! Siapa nih yang udah gak sabar? Nah, sekarang aku bakal bacain ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapakah nama sahabat Daud? Nah, adik-adik bisa kirim jawabannya ke nomor hotline di bawah ini. Sampai di sini dulu ya keseruan kita di ibadah online yang super keren Star Kids. See you next week teman-teman. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.